Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Al-Insyirah dan Ummahatul Muslimah yang semoga Allah panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan Allah berikan selalu pelindung dan Allah berikan perisai dari setiap mara bahaya, fitnah dan musibah pada kehidupan di dunia ini. Dan semoga seiring kita meminta keberkahan dalam setiap umur yang kita miliki, kita tentunya berharap dan kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan jalan kebenaran seiring dengan umur yang kita harapkan, semoga mendapatkan keberkahan. Tidak ada artinya umur yang kita miliki kalau tidak mendapatkan jalan kebenaran. Inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya seiring dengan keberkahan umur, maka sangat penting sekali bagi kita untuk senantiasa memohon supaya kita diberikan jalan kebenaran. Manusia di dalam pusaran kebenaran itu setidaknya ada 4 kelompok. Ada manusia yang tidak pernah mengetahui kebenaran. Setiap waktunya dia berada pada kegelapan, pada kebodohannya. Sampai akhirnya dia tidak memahami mana jalan yang benar pada kehidupan. Dia terombang-ambing dengan perasaannya, dia terombang-ambing dengan seluruh prasangkanya dan seluruh macam tindakan yang dia lakukan pada hidupnya. Dan ini kelompok yang pertama cukup banyak. Ada kelompok yang kedua, yaitu adalah mereka yang mengetahui kebenaran, tetapi tidak pernah kuat dan tidak pernah mampu untuk menceburkan dirinya pada kebenaran itu. Dia melihat kebenaran dari jauh, tetapi dia terlilit dengan berbagai macam kemaksiatan. Karena terkadang kemaksiatan itu sebagaimana lumpur hidup yang terus menjerat kita dan setiap bergerak justru semakin mencekik kita. Itulah yang menjadikan banyak orang itu tahu jalan kebenaran. Orang yang sakau, orang yang makan riba, orang yang minum khamar, orang yang berzina itu tahu yang benar itu semacam apa, tetapi dirinya tidak pernah mampu untuk keluar dari lingkaran setan kemaksiatan, sehingga dia hanya melihat kebenaran dan dia bercita-cita berada di atas kebenaran walaupun dia jauh dari kebenaran itu sendiri. Ada kelompok yang ketiga, yaitu adalah mereka yang mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak sabar untuk mengikuti kebenaran dan tidak istiqamah. Karena jalan kebenaran itu jalan yang panjang. Yang kecewa akan kecewa, yang letih akan letih, yang frustasi akan frustasi, yang berbelok arah akan mencari perempatan untuk membalikkan dirinya dan tidak lagi mengikuti kebenaran. Maka ini menjadi kelompok yang ketiga. Mereka sudah paham kebenaran, mereka sudah keluar dari kemaksiatan, mereka menuju kepada kebenaran. Tapi ternyata tidak mampu untuk mendapatkan istiqomah dalam setapak demi setapak perjalanannya ketika mengikuti kebenaran. Dan yang keempat, yaitu adalah orang yang mereka mengikuti kebenaran, mereka setia dan istiqomah di atas kebenaran dan diwafatkan di atas kebenaran. Dan inilah orang-orang yang kita harapkan, semoga kita termasuk pada deretan yang keempat. Orang yang diberikan kebenaran, orang yang dimampukan untuk terus berjalan mengikuti lokomotif kebenaran, dan semoga kita diwafatkan di atas kebenaran. Inilah puncak dari segala keberkahan umur. Karena tidak ada pentingnya bagi kita dan tidak ada urgennya bagi kita memiliki panjang umur kalau kita tidak mengikuti kebenaran dan diwafatkan di atas kebenaran. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada kesempatan ini kita berjumpa walaupun kabutnya masih begitu tebal, mendungnya masih begitu gelap menggelayut dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita risaukan bukanlah musibahnya, karena setiap hidup pasti beririsan dengan ujian. Tetapi yang kita risaukan adalah bagaimana kita lupa dan amnesia terhadap besarnya kenikmatan yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Amnesianya kita terhadap kenikmatan Allah menjadikan susahnya pertolongan Allah itu datang dalam kehidupan kita. Karena inilah yang menjadikan kita harus mengimani. Ujian ditambah musibah, jumlahnya tidak akan pernah mampu mengalahkan kenikmatan yang ditambah dengan kebaikan yang sudah Allah berikan dalam setiap episode kehidupan kita. Dan inilah yang menjadikan kita senantiasa berusaha. Bagaimana kita selalu ingat bagaimana bersyukur kepadanya bukan hanya ketika kondisinya lapang, tapi juga dalam kondisi sempit. Karena kekaguman Rasulullah itu kepada mereka yang bukan hanya bersyukur ketika mendapatkan kelapangan, tapi mereka juga bersyukur ketika mendapatkan ujian dan musibah, karena tahu di balik setiap ujian dan musibah itu ada anugerah yang besar. Makanya Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu hadisnya dan sabdanya, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala'i kama yafrahu ahadukum birraha.
Ada di antara orang yang beriman, kata Rasulullah, saking begitu matangnya iman yang ada pada hatinya, mereka itu senang sekali kalau mendapatkan ujian. Sebagaimana senangnya orang ketika mendapatkan uang. Karena mereka tahu di balik setiap musibah ada anugerah yang besar. Inilah yang menjadikan kita berusaha, walaupun ini berat. Memantaskan diri kita memiliki sifat yang dikategorikan oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang membuat Rasulullah terpesona. Dan inilah yang menjadikan kita harus menghadirkan hati untuk selalu bersyukur. Inilah yang menjadikan kita berharap kepada Allah, semoga Allah menolong kita dalam setiap kesyukuran kita. Kepada Allah kita berharap, kepadanya kita bergantung, dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini akhirnya dipertemukan dengan ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas, Al-Insyirah, dan Ummahatul Muslimah pada kesempatan sore kali ini. Kalau tidak salah ini merupakan pertemuan virtual perdana kami bersama dengan komunitas ibu-ibu yang ada di Malaysia, terutama untuk Majelis Taklim Al-Ikhlas dan kemudian Al-Insyirah dan Ummahatul Muslimah. Walaupun ini pertemuan perdana, bagaimanapun kita bersuka cita di dalam kesyukuran kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kemudahan untuk bertemu dan kita berkerumun pada taman-taman ilmu. Karena kita harapkan bermula dari taman ilmu, bermuara pada taman surga. Inilah yang menjadi harapan kita dan betapa senangnya kita kalau kita dicondongkan hatinya kepada ilmu. Walaupun masih tersisa bagaimana mengamalkan dengan berat setiap konsekuensi dari setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga setiap perjumpaan kita, pertemuan kita, dan setiap perkenalan kita di dalam ilmu semakin menjadikan kita saling bersinergi, saling menguatkan, dan saling memberikan energi yang positif, supaya kita mampu terus berjalan di atas jalan kebenaran yang kita yakini dari Allah dan Rasul-Nya. Dan semoga dari perkara inilah yang akan menjadi perkara-perkara besar dalam kehidupan di akhirat. Surga identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Mari pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tips bagaimana kita menghadapi takdir Allah. Materi ini merupakan materi yang cukup penting, materi yang cukup urgen, materi yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap orang. Materi ini bukan materi eksklusif, tetapi ini merupakan materi yang inklusif. Setiap orang butuh dengan materi ini. Berjenggot, tidak berjenggot, berjilbab, ataupun belum menutup aurat, maka pada dasarnya membutuhkan materi ini. Tidak terkecuali saya sebagai seorang pelakon dalam kehidupan. Karena salah satu tuntutan peran di dalam peran kita ketika menjadi pelakon kehidupan adalah bagaimana kita menerima takdir Allah dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan part yang terbesar dalam kehidupan kita setelah kita beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang nanti akan kita uraikan, apa yang kita kaji, yang menyampaikan adalah orang yang paling pertama kali mengambil barokah dari apa yang dia sampaikan, dan semoga dengan apa yang kita dengar ketika kita menjadi para penuntutnya pada kesempatan sore kali ini dapat meningkatkan kualitas keilmuan kita dan kehidupan kita. Karena kualitas kehidupan itu simpel. Ketika kehidupan kita sudah dikawal oleh ilmu dan sudah dipimpin oleh syariat dalam kehidupan kita. Siapapun hidupnya yang sudah dikawal dengan ilmu, kemudian dipimpin oleh syariat, maka kualitas hidupnya itu akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita harapkan dari setiap nasihat yang kita peroleh dari Allah dan Rasul-Nya. Mari kita berikan prolog pada tema ini. Ketika kita menyampaikan prolog, tentunya kita harus paham bahwasanya kehidupan itu dimulai pada sesuatu yang paling mendasar. Apa sesuatu yang paling mendasar sebagai pelakon kehidupan yang kita harus tahu, apa yang harus kita imani? Yaitu adalah sesungguhnya hidup itu bukan apa yang kita mau, tetapi sesungguhnya kehidupan itu sebagaimana apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Jadi yang namanya hidup bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita kehendaki, tetapi hidup itu adalah apa yang Allah gariskan dan apa yang Allah tetapkan untuk kita jalani. Dalam setiap langkah kehidupan kita dan setiap episode kehidupan kita untuk memberikan yang terbaik di hadapan Allah supaya kita selamat pada kehidupan berikutnya. Ini hal yang mendasar tetapi sering kita lupa. Inilah yang membedakan antara orang yang beriman kepada Allah dan orang yang kurang beriman kepada Allah. Orang yang mereka beriman kepada Allah memahami betul
Hidup itu miliknya Allah. Dan itu sudah sering kita baca di dalam ayatnya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, kemudian ibadahku, kemudian matiku dan hidupku miliknya Allah yang menguasai alam semesta. Berarti ketika Allah itu yang memiliki kehidupan, berarti apapun yang kita jalani dalam kehidupan adalah apapun yang Allah tetapkan. Kita menjadi pelakon kehidupan yang diuji pada setiap lembaran kejadian yang Allah kirimkan kepada kita untuk bisa memberikan yang terbaik supaya menjadi sebab kita mendapatkan rahmat dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Dan itu yang kita harus mengerti. Makanya kalau kita boleh bedah, manusia itu pada dasarnya ya ada dua. Ada manusia yang mereka itu menganggap bahwasanya kehidupan itu apa yang dia mau. Dia menganggap kehidupan itu adalah apa yang dia pandang dan apa yang dia kehendaki. Kalau ada manusia-manusia yang semacam ini, ketika dia menganggap hidup itu adalah apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau, biasanya adalah orang semacam ini sangat cenderung gampang untuk stres pada hidupnya dan frustasi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak akan siap ketika tiba-tiba episode yang terjadi pada hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Dan akhirnya depresi, sempit dadanya, dan akhirnya menyebabkan berbagai macam mental illness yang bisa jadi menimpa kepadanya. Ketika dia lupa, hidup itu bukan apa yang kamu mau dan apa yang kamu planning, tapi hidup adalah apa yang Allah tetapkan. Beda dengan orang yang mereka itu beriman. Ketika mereka mengimani bahwasanya hidup itu menurut Allah dan apa yang Allah tetapkan, maka kemudian mereka siap dan mempersiapkan dirinya. Bahwasanya terkadang angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita, karena memang hidup itu miliknya Allah. Kadang-kadang kita menginginkan ke barat, Allah meniupkan angin ke timur. Ketika kita ke timur, angin bertiup ke selatan. Ketika kita ke selatan, angin bertiup ke utara. Dan itulah yang kita sering temukan dalam kehidupan kita, bahwasanya kita akan berbenturan dengan banyak perkara, banyak kejadian, dan banyak kilas peristiwa yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Karena sekali lagi, kita ini hamba dan Allah adalah Khalik. Makanya ada penjelasan bagus sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, manusia itu dalam posisinya di dalam Al-Quran disebut dengan kata abdun. Abdun itu kalau kita bedah secara bahasa, abdun itu diambil dari akar kata torikun mu'abbad. Ibu-ibu bisa membayangkan ada sebuah lapangan rumput, lalu di tengahnya itu ada jalan setapak. Kita bisa bayangkan ya, ada lapangan rumput, kemudian di tengahnya ada jalan setapak, karena jalan itu sering dilewati orang lalu lalang ketika mencari jalan pintas. Apa yang sering dilewati orang itulah yang disebut dengan thoriqun mu'abbad. Jalan yang sering terinjak-injak ketika dilewati kerumunan manusia ketika melewati jalan itu. Itu namanya thoriqun mu'abbad. Dari akar kata thoriqun mu'abbad, maka Allah memberikan status kepada manusia, abdul. Dari akar kata jalan yang sering diinjak untuk menunjukkan kepada kita, hidup itu bukan kuasa kita, hidup itu kuasanya Allah. Hidup itu bukan selera kita, tapi apa yang Allah cintai. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Allah tetapkan. Tapi ingat, apapun yang kita ikuti dari Allah, maka berakhir dengan kehidupan yang manis dalam kehidupan kampung akhirat kita. Nah, inilah yang kemudian kita paham. Setelah kita mengetahui bahwasanya kehidupan yang semacam ini, maka tentunya kita juga harus mempersiapkan diri. Berarti kehidupan itu akan mempertemukan kita dan akan menjodohkan kita dengan berbagai macam suratan-suratan takdir yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi itulah kehidupan. Karena kehidupan itu pasti akan mempertemukan kita dengan kesedihan di balik kegembiraan. Hidup itu akan mempertemukan kita dengan perpisahan di balik pertemuan. Hidup itu akan mempertemukan kita dengan sakit di balik rasa sehat. Dan pasti kehidupan itu akan mempertemukan kita dengan kesulitan di balik setiap kemudahan. Itulah kehidupan. Dan ini merupakan perkara yang pasti kita akan jumpai. Tidak ada manusia yang menjadi pelakon kehidupan kecuali mereka akan bertemu dengan perkara-perkara itu walaupun secara nafsu dia tidak suka dengan perkara itu. Siapa yang bisa menolak kesedihan dalam kehidupan di dunia? Tidak ada. Hidup itu bukan layaknya sinetron Cinderella di istana-istana yang begitu megah dan begitu indah. Siapa di antara kita yang bisa menolak untuk berpisah? Secinta apapun kita kepada orang tua, ada jatahnya kita untuk berhenti untuk berjumpa dengannya.
Kalau bukan kamu yang menaburkan tanah di atas jasadnya ibu dan bapak kita, ya kita yang ditaburkan tanah di atas kita, yang ditaburi tanah oleh orang tua kita. Itulah yang akan kita temukan. Kita kemudian pasti akan berjumpa. Siapa di antara kita yang bisa menolak dengan rasa sakit yang Allah tetapkan untuk menjadi penyeimbang dengan sehat yang kita peroleh? Dan siapa di antara kita yang bisa menolak dengan kesulitan ketika Allah ingin memberikan fitrah kehidupan di balik kemudahan itu ada kesulitan? Dan inilah yang menjadikan kita paham. Persis sebagaimana seorang ulama berkata, samaniyatun tajri alal mar'i daiman falabudda lil mar'i ayulakira samaniya. Hidup itu pasti ada 8. Warnanya yang pasti ditemui setiap orang. Ada kesedihan, kegembiraan, pertemuan, perpisahan, sakit dan sehat, serta kesulitan dan kemudahan. Dan itu pasti akan kita jumpai. Setelah kita memahami inilah kehidupan, dan kita memiliki cara kita memandang kehidupan kita berbeda dengan kaum materialisme. Berbeda dengan kaum sekulerisme, bahwasanya kaum materialisme dan sekulerisme mereka beranggapan bahwasanya mereka freedom dalam kehidupan mereka. Mereka ingin merdeka, mereka ingin maunya apa yang mereka inginkan. Maka itulah yang dibangun di atas konsep liberalisme, yang itu dibangun atas konsep sekulerisme. Bahwasanya mereka membangun kebebasan, freedom dalam kehidupan mereka. Kalau kita tidak, justru kemerdekaan kita ketika mengikuti apa yang Allah inginkan. Karena di situ ada ketenangan dan kebahagiaan, serta kenikmatan dalam kehidupan kamu akhirat kelak kita nanti. Itulah konsep kemerdekaan yang berbeda antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Setelah kita memahami itu, maka kemudian akhirnya kita juga sampai kepada akhirnya kita sampai dalam satu perihal. Perihalnya itu apa? Yaitu adalah terkadang kita akan menemukan berbagai macam takdir yang terkadang tidak sesuai harapan kita. Itu pasti kita akan jumpai. Maka kalaupun tiba-tiba episode kehidupan kita dan kilas peristiwa kita akan mempertemukan kita dengan takdir-takdir yang terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harap, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan tidak sesuai dengan apa yang kita planning, kita harus paham dulu. Kalau tiba-tiba kehidupan kita yang asalnya mudah tiba-tiba mendapatkan kesulitan, kalau tiba-tiba kita mendapatkan kesedihan di balik kegembiraan, kita harus paham. Tidaklah ada kesulitan yang kita peroleh, kecuali pasti di situ ada unsur kesalahan kita di masa lalu yang menjadi sebab Allah menurunkan hukuman atas apa yang pernah kita lakukan untuk menjadi hikmah dan penggugur atas dosa yang kita lakukan di masa lampau. Ini harus kita pahamkan. Mari kita merenungi surat Asy-Syura ayat yang ke-30. Di dalam surat Asy-Syura ke-30, Mas Iwan, Allah kemudian menyampaikan kepada kita, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah menyampaikan pada surat Asy-Syura yang ke-30, dan musibah apapun yang menimpa kepada kamu, maka disebabkan karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak sekali dari kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan selaku manusia. Surat Asy-Syura lalu menggambarkan, kalau tiba-tiba kita dipertemukan dengan berbagai kilas peristiwa takdir yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita, yang pertama kali yang harus kita mengerti, setiap kesulitan dari takdir-takdir yang kita tidak pernah rencanakan yang hadir dalam teras kehidupan kita, maka ini pasti ada unsur karena kesalahan kita di masa lampau. Supaya kita tidak langsung menjadikan Allah salah ketika menetapkan takdir. Allah salah ini takdirnya kepada saya. Tidak. Karena setiap apapun yang kita jumpai, apapun yang kita rasakan, lalu kita merasa sedih, kalau kita merasa sulit dengan apa yang kita jumpai pada beranda kehidupan kita, maka apapun yang muncul pada beranda kehidupan kita, ketika itu hadir tanpa kita rencanakan kilas-kilas peristiwa itu, maka fahami. Sesungguhnya Allah menyampaikan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, itu karena ulah tangan kita sendiri. Supaya apa? Kemudian kita harus memahami ini, supaya kita tidak terlalu jumawa dan tidak gampang menyalahkan keadaan. Kecuali kita harus mengevaluasi dan mengintrospeksi diri kita sebelum tangan kita mengarah kepada makhluk dan mengarah kepada Allah yang kita salahkan atas apa yang kita peroleh. Ini harus penting kita pahami. Ya, makanya kemudian ini menjadi sebuah hal yang kita jadikan refleksi. Allah kirimkan kesulitan karena dosa kita. Tetapi Allah kirimkan hukuman itu, Allah kirimkan kesulitan itu bukan untuk menghukum kita, bukan untuk mendolimi kita. Tetapi itu pun ketika Allah berikan kesulitan untuk menggugurkan dosa kita.
dengan kesulitan yang kita peroleh, supaya tidak perlu kita menghadapi hisab yang berat di akhirat ketika kita sabar menghadapi kesulitan yang kita dapatkan, yang mana itu pun karena kesalahan yang kita lakukan di waktu lampau. Bisa jadi kesalahan kamu kemarin, bisa jadi kesalahan kamu 3 hari yang lalu, bisa jadi kesalahan kamu sepekan yang lalu, bisa jadi kesalahan kamu 10 tahun yang lalu. Yang mungkin saja kamu sudah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur untuk selalu melihat setiap amal yang dilakukan setiap hamba dan makhluknya. Ini yang kita harus pegang dulu. Supaya kita selalu merasa berdosa di hadapan Allah dan merasa hina di hadapan Allah. Jangan terlalu cepat merasa ujian karena iman. Tapi cepatlah merasa bahwasanya ada dosa itu lebih baik. Merasa kurang dalam takaran iman itu lebih mulia daripada merasa lebih dalam takaran iman. Karena orang yang merasa kurang dalam takaran iman, ketika dia merasa dirinya berdosa, dirinya bermaksiat di waktu dulu, maka itu yang akan menjadikan dia tidak pernah berhenti untuk mengintrospeksi diri. Dan itulah yang Allah ingin sampaikan di dalam Asy-Syura. Supaya ketika manusia tahu apapun yang kita dapatkan hari ini, bisa jadi akumulasi dari berbagai macam dosa kita di waktu lalu kita menyadari dosa itu, akhirnya manusia itu mengintrospeksi dirinya. Dan tidak gampang mengarahkan telunjuk tangannya kepada manusia untuk disalahkan, dan tidak gampang pula dia menunjuk ke langit untuk menyalahkan Allah. Mari saya ambilkan sebuah kisah nyata tentang ini. Mungkin kisah ini sering saya sampaikan, tapi tidak apa-apa, kita ulang supaya untuk memperingatkan hati kita. Ibu-ibu pernah mendengar kisahnya Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, seorang ulama salaful ummah? Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, Masya Allah ya, beliau ketika di masa tua menghadapi ujian. Beliau ulama besar, alim, warok, bertakwa, tidak usah diragukan. Dijebloskan ke dalam penjara. Jeblos ke dalam penjara, dia mikir gitu. Kenapa dijebloskan dalam penjara? Karena terlilit utang yang tidak bisa beliau membayarnya. Dia tidak bisa membayarnya. Maka kemudian beliau langsung merenungkan, apa yang terjadi ya? Kenapa saya tidak bisa, kenapa saya dipenjara gara-gara masalah utang? Ketika saya tidak mampu membayar hutang pada jatuh temponya. Dipikir, diulang-ulang selama di penjara, selain dia beribadah, bertobat, dia mengulang memorinya, apa yang telah dia lakukan, sampai dia mendapatkan kesulitan itu. Terbanglah memorinya beliau ke beberapa puluh tahun yang lalu ketika masih muda. Dia ketika masih muda, dia pernah berjumpa dengan orang yang berhutang. Ketika dia berjumpa dengan orang yang berhutang, dia berkata, ya gharim, orang yang berhutang, dengan tanda membuli, menyindir. Ketika dia sudah mengucapkan itu, ucapannya dia lupa. Tapi ucapan itu sudah naik ke langit. Lalu kemudian berapa puluh tahun kembali, ucapan itu kembali kepadanya ketika akhirnya seorang Muhammad bin Sirin pun akhirnya dijebloskan ke penjara gara-gara hutang. Salah satunya karena pernah menyindir orang yang sedang terlilit hutang. Inilah yang menjadikan kita akhirnya apa? Ini loh perkara yang kita harus paham. Bisa jadi kesulitan yang kita lakukan dan kita dapatkan dari kilas peristiwa dan kilas takdir yang terkadang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, itu disebabkan karena dosa. Dan menakar hati kita dengan dosa itu lebih baik daripada menakar hati kita dengan berlebihan ibadah yang menjadikan kita bisa untuk menjadi sombong. Dan itu Allah jelaskan di dalam ayat ini. Ini yang kemudian menjadi kisah yang pertama, refleksi, perenungan untuk kita. Ya, kalaupun ada takdir yang terkadang tidak sesuai dengan doa kita, tidak sesuai dengan panjatan doa kita, keinginan kita, maka coba diperhatikan apa hal dosa yang pernah kita lakukan, entah kemarin, entah lusa, entah pekan lalu, entah seminggu yang lalu, entah sebulan yang lalu, entah 10 tahun yang lalu. Lalu kita sudah melupakan dosa itu, tetapi Allah tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Ini yang kita harus pahami dan harus kita mengerti. Ada kisah lagi yang kedua. Bahwasanya ini kisah sudah pernah saya sampaikan pula. Ada seorang ibu-ibu curhat kepada seorang guru, syekh. Ketika dia mengatakan, syekh, saya punya anak 2. Anak yang pertama ini dalam kondisi susah dikasih tahu. Betul-betul ujian kami, ujian saya, seorang ibu ada pada anak yang pertama. Tapi saya punya anak yang kedua, syekh. Anak yang kedua saya, Masya Allah. Anak yang kedua saya dalam kondisi yang beda dengan anak yang pertama. Dia taat, dia baik, dia gampang dikondisikan, dan lain sebagainya.
Lalu syekhnya berkata, sini, saya boleh tanya sesuatu? Sang ibu menjawab, silakan syekh. Iya. Bagaimana kedudukanmu ketika mengandung anak yang pertama? Apakah kamu rukun dengan suamimu, ataukah justru sebaliknya, kamu sering bertengkar dengan suamimu, sehingga suamimu sering marah, dan lain sebagainya. Lalu sang ibu polos menjawab dengan jujur, saya ketika baru memiliki anak yang pertama, saya sering bertengkar dengan suami saya, Syekh. Dan beda ketika saya memiliki anak yang kedua. Lalu syekhnya berkata, sesungguhnya pertengkaran yang kamu lakukan sampai menyebabkan hati suamimu tidak ridho kepada dirimu, maka itu berakibat kepada susahnya anak itu hari ini. Karena apa? Karena kamu kemudian tidak berusaha bagaimana menempatkan dirimu di hati suamimu. Sebagaimana mungkin suamimu tidak menempatkan dirinya di hadapan orang tuanya atau di hadapan Allah. Tapi ketika kamu memperbaiki cara kamu bermuamalah dengan suamimu, lalu kamu takzim kepada suamimu, dan bisa jadi suamimu juga memperbaiki posisinya dengan Allah dan di hadapan orang tuanya, maka itulah yang menjadikan Allah memberikan kemudahan pada anak kedua yang kamu miliki. Masya Allah ya. Apa yang kemudian kita ambil pelajaran? Berarti apapun yang kita peroleh hari ini, berarti itu merupakan satu bagian yang selalu terkait dengan apa yang kemudian kita dapatkan dari apa yang pernah kita lalui ketika melakukan dosa. Dan Allah kirimkan itu. Allah kirimkan itu. Supaya kemudian kita mampu untuk merenungkan diri kita, lalu merasa kurang, dan ketika kita merasa kurang dalam takaran iman, kita tidak akan pernah berhenti untuk terus kembali kepada Allah. Dan terus beristighfar kepada Allah, dan kita butuh makfirahnya Allah dalam kehidupan. Dan itu yang menjadikan kita harus mengerti. Ini titik penting di dalam kita memahami takdir ketika takdir itu terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, ini menjadi masalah yang penting. Makanya saya teringat ada seorang ustadz yang sepuh, beliau pernah didatangi oleh seorang ibu. Beliau ini gagal terus di dalam pernikahan. Sudah beberapa kali, 3 kali kalau tidak salah. Lalu beliau bertanya kepada ustadz yang sepuh ini, kenapa ya ustadz? Padahal saya sudah hijrah, sudah lama, memperbaiki kehidupan saya, sudah cukup lama. Tapi selalu ujian saya adalah ketika menikah. Ada jawaban dari seorang guru yang sepuh ini, guru yang tua ini. Beliau berkata kepada ibu ini, mungkin ibu dulu ada banyak dosa yang dilakukan. Lalu Allah kirimkan ujian satu persatu dengan apa yang menjadi kesulitan ibu ketika mendapati keluarga. Dengan itulah supaya kemudian Allah punya alasan menghapuskan dosa ibu yang sudah lama dan kemudian meningkatkan posisi derajatnya seorang ibu di hadapan Allah. Disitulah kita harus paham. Itulah yang kita harus pahami tentang masalah ketika kita tiba-tiba menghadapi episode kehidupan kita tidak sebagaimana yang kita bayangkan. Setelah kita memahami bahwasanya itulah takdir, takdir itu akan memperjumpakan kita dengan berbagai macam hal yang kadang-kadang mengejutkan, dan takdir itu terkadang akan memperjumpakan kita dengan berbagai macam perkara-perkara yang tidak kemudian kita rencanakan. Tentunya kita harus paham bahwasanya kita kalau sudah memahami takdir, maka ada beberapa poin yang harus kemudian kita mengerti. Ya, apa kemudian poin ini? Poin ini adalah kita harus beriman dengan takdir itu yang benar. Ini harus kita pahami dulu sebelum kita bahas tipsnya. Berarti kemudian kita harus betul-betul memiliki prasangka yang baik sama Allah. Ya, karena ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan kepada kita, jangan sekali-kali mati kecuali kalian berprasangka yang baik kepada Allah. Karena berbaik sangka kepada Allah itu nilainya besar. Ini merupakan bentuk keridhaan. Kenapa iman kepada takdir itu masuk pada ranah tauhid, Ustaz, bukan ranah fikih? Iya, karena berkaitan hati, berkaitan jiwa. Ya. Dan sesungguhnya orang yang mereka selalu berprasangka yang baik kepada Allah itu merupakan indikasi dari keridhaan hatinya kepada apapun yang ditetapkan oleh Allah. Ibu kalau ridho kepada suaminya, kalau sudah tarafnya itu ridho bukan hanya cinta, apapun yang diberikan sang suami pasti senang karena sudah ridho kepada suami. Ya. Maka itulah gambarannya. Makanya kemudian inilah yang cukup penting. Kita harus pahami dulu. Apa sih yang kita harus pahami tentang takdir? Setelah kita paham, kalau kita mendapati tiba-tiba kesulitan dari takdir yang tidak kita rencanakan, berarti itu ada dosa kita. Sekarang apa yang kita harus pahami dalam takdir? Supaya kita mampu berprasangka yang baik dulu.
kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kilasan peristiwa takdir yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Ini kan penting supaya kita ridho. Mari kita belajar dari ridhonya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibu tahu nggak? Ridhonya Sa'ad bin Abi Waqqas itu Masya Allah luar biasa. Apa Ustaz luar biasa dari ridhonya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas itu pemilik doa yang mustajab, Ibu. Yang mana kalau dia berdoa, yang mana kalau beliau berdoa, maka kemudian sebelum tangannya turun, ibarat kata sudah dikabulkan oleh Allah. Itu seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau dia berdoa mengangkat tangan, sebelum tangan turun, itu sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi Masya Allah ya, apa yang terjadi? Ketika beliau di usia senja, beliau menderita sebuah percobaan. Bagaimana matanya buta. Tetapi anehnya, bukan aneh, tapi ajaibnya dan mengagumkannya adalah seorang Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah mengangkat tangan berdoa supaya disembuhkan. Padahal dia pemilik doa yang paling mustajab di antara seluruh para sahabat Nabi. Ada salah satu kerabatnya yang bertanya sama pamannya, "Wahai paman, kamu ini pemilik doa yang mustajab dan engkau sedang ditimpa dengan ujian buta. Angkatlah tanganmu, berdoalah engkau kepada Allah supaya disembuhkan kedua bola matamu, karena doamu tidak pernah ditolak oleh Allah di sisinya." Perhatikan, perkataan orang yang ridho terhadap takdir. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berkata, "Aku lebih ridho kepada takdir pertama yang Allah tetapkan dengan seluruh ilmunya, daripada aku mengangkat tangan, lalu aku memohon supaya dirubah takdir itu. Karena yang pertama itulah yang aku lebih ridho yang datang dari sisinya." Masya Allah. Dan itulah kunci jawaban. Kenapa seorang Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah meminta disembuhkan matanya dan dia terima apa yang Allah berikan kepadanya. Karena ridho itulah yang paling mewakili dari sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu yang kita jumpai. Inilah ridho. Makanya kemudian kita harus kemudian memahami apa sifat dari takdir Allah, Ustaz, yang harus kemudian kita harus hadirkan kepada hati kita supaya kita memiliki prasangka yang baik sebelum kita membahas apa yang harus dilakukan. Tipsnya bagaimana supaya ridho terhadap takdir. Karena kita tidak akan bisa ikhlas menerima takdir kalau kita tidak memahami bagaimana takdirnya Allah itu dulu. Ya. Maka kemudian setidaknya takdir Allah itu ada dua yang kita harus pahami yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, takdir Allah itu tidak pernah salah. Ini yang pertama. Takdir Allah itu tidak pernah salah. Allah tidak mungkin menciptakan produk takdir yang cacat dan Allah tidak mungkin menurunkan produk gagal pada kehidupan manusia. Ini kan tidak mungkin. Ibu-ibu di Malaysia pasti mendengar nama Nike. Ya, Nike, Adidas. Saya sebutkan dua merek. Nggak apa-apa nyebut merek, ini kan bukan di TV. Nike, ada Adidas. Kalau kita mendengar nama merek Nike dan Adidas, maka kemudian gambaran kita adalah, bayangan kita adalah sebuah produk yang sangat kemudian berkualitas, sepadan dengan harganya yang mahal. Maka ketika kita menjumpai perusahaan pabrik sekelas Nike dan Adidas, pasti punya quality control yang ketat sekali, supaya mampu meminimalisir cacat produksi dalam setiap produksi sebelum dilemparkan ke pasar. Bahkan saking ketatnya quality control, sampai ada bopeng dikit saja tidak diterima, akan dibuang dan tidak dilemparkan ke pasar daripada mengurangi posisi namanya yang mengurangi brandnya yang sudah terkenal dengan kualitas. Itulah setingkat Nike dan Adidas. Kalau setingkat Nike dan Adidas kita sepakat bahwasanya mereka dengan quality control-nya meminimalisir error dalam setiap produksinya, lalu setiap produksi yang cacat walaupun cuma secuil itu tidak akan dilemparkan ke masyarakat untuk menjaga nama brand mereka yang sudah terkenal dengan kualitas, itu baru Nike dan Adidas. Apalagi Allah. Tidak mungkin Allah itu kemudian salah. Jadi Allah itu tidak mungkin memproduksi produk yang gagal dan produk takdir yang mendolimi. Tidak pernah ada, tidak pernah salah dan tidak pernah mendolimi. Makanya kalau ada orang yang sering berkata, takdir ini tidak benar. Terus yang benar siapa kalau takdir Allah sudah salah? Takdir Allah itu tidak pernah salah. Takdir Allah itu tidak pernah salah. Bahkan apapun yang kita pandang itu tampaknya buruk, pada sajatanya karena sesungguhnya cara pandang kita yang terlalu pendek, sampai menjadikan kita bisa mengucapkan kata-kata buruk, padahal tidak ada yang buruk.
Padahal tidak ada yang buruk. Takdir Allah itu tidak ada yang salah. Cuma karena ilmu kita terbatas, referensi kita terbatas, itulah yang menjadikan kita suka berkomentar. Ini takdirnya buruk. Padahal bukan buruk. Takdirnya baik. Cuma ilmu dan referensi yang kamu miliki tidak mampu menjangkau kebaikan dari ilmunya Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan ilmunya makhluk. Saya ambilkan coba analogi yang sederhana yang sudah sering saya ulang. Ada pasien datang ke dokter. Lalu ternyata ada luka di kakinya. Ketika ada luka di kakinya, maka dia kemudian menyampaikan kepada dokter. Dokter mendiagnosa. Setelah didiagnosa, dokter berkata, Pak, ini harus diamputasi. Sang pasien kaget, sekonyong-konyong. Kemudian dia berkata, Dok, jangan diamputasi dong, Dok. Carilah yang lain, jangan diamputasi. Sang dokter bersikeras dan mengatakan, maaf Pak, kalau ada saya pasti akan sampaikan. Cuma untuk masalahnya dan kasusnya Bapak tidak ada amputasi. Tidak ada amputasi. Ya, tidak ada, untuk masalahnya Bapak tidak ada kecuali amputasi. Mari kita perbandingkan antara pasien dengan dokter ketika mendengar kata amputasi itu kan berbeda. Pasien ketika mendengar kata amputasi itu buruk. Karena dari 2 kaki jadi 1 kaki. Karena mampu berjalan tidak mampu berjalan. Itulah seorang pasien ketika mendengar kata amputasi. Karena ilmunya terbatas. Beda dengan dokter. Dokter ketika mendengar kata amputasi, maka sesungguhnya itulah yang terbaik. Kenapa? Dokter dengan ilmunya tahu. Ini kalau dibiarkan infeksinya akan menjalar ke bagian organ tubuh yang vital dan bisa menyebabkan kematian. Rasa sakit sebelumnya luar biasa sebelum kematian itu datang. Kenapa referensi antara dokter dengan referensi pasien itu berbeda? Karena ilmunya berbeda, referensinya berbeda. Dokter menempuh pendidikan minimal 7 tahun. Dan pasien tidak menempuh pendidikan sepanjang itu. Dan itulah yang kita bisa gambarkan menjadi sebuah analogi. Kita selaku manusia, ketika kita melihat takdir itu sukanya dengan pandangan pasien. Wah, ini buruk nih. Padahal di hadapan Allah tidak buruk. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin menciptakan produk-produk yang buruk dan produk yang gagal. Kalaupun ada takdir yang sulit, itu pun karena kesalahan kita. Di masa lalu, itu pun Allah jadikan kesulitan untuk menghapuskan dosa kita yang telah lalu itu. Jadi tidak ada yang meleset dari takdirnya Allah. Tidak ada yang meleset dalam takdirnya Allah. Takdirnya Allah itu betul, takdirnya Allah tidak pernah salah, produk takdirnya Allah tidak pernah meleset, sebagaimana produk takdirnya Allah tidak pernah menzalimi kehidupan manusia. Rasulullah itu pernah melihat ada seorang perempuan menggendong seorang anak, disusui, lalu betul-betul tampak rasa sayangnya ibu itu kepada sang anak. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, kalian tahu nggak, sayangnya Allah kepada bayi, sayangnya Allah kepada kalian lebih besar daripada sayangnya ibu itu kepada anaknya. Itu kata Rasulullah. Apa kurang sayangnya Allah kepada kita? Sedosa besar apapun kita, maghfirahnya Allah lebih banyak. Kita selama hidup melakukan dosa, tetapi ujung-ujung di akhir kehidupan kita bertobat. Allah tetap masukkan ke surga karena tobat kita di akhir kehidupan. Ketika kita berlaku, ketika Allah kasih nikmat kita pagi, siangnya kita sudah berbuat dosa, Allah masih ngirimkan nikmat lagi di waktu siang. Walaupun sore harinya kita bermaksiat, malamnya masih Allah kirimkan lagi kenikmatan. Allah Maha Baik. Apa untungnya bagi Allah kalau ingin mendolimi kita dan ingin mencelakakan kita dalam takdir yang Allah kirimkan? Tidak ada untungnya bagi Allah, profitnya itu tidak ada. Kalau ada orang berpikir, Allah mendolimi saya, apa untungnya bagi Allah mendolimi kamu? Dan sepenting apa dirimu sampai Allah itu membutuhkan dirinya untuk mendolimi kamu itu apa? Kan kita seringnya dapetin di tayangan-tayangan sosial media, di YouTube. Orang-orang yang mereka itu frustasi gitu ya, dan akhirnya menjadi agnostik. Ketika mereka menjadi agnostik, mereka kemudian berkata, saya begini, karena saya pernah lewatin masa-masa berat dalam hidup saya. Dan saya merasa bahwasanya Tuhan itu tidak pernah hadir dalam hidup saya. Dia salahkan Allah untuk bisa menjadi pembenar dirinya menjadi komunis atau ateis ataupun agnostik. Pertanyaan kita dua. Apa untungnya bagi Allah mendolimi manusia? Tidak ada untungnya. Kalau Allah ingin mendolimi Umar Mita, simple, sederhana. Nggak usah diciptakan Umar Mita, selesai.
Kenapa Allah menciptakan Umar Mita, memberikan kepadanya kehidupan, memenuhi apa yang dia butuhkan dari udara, oksigen, dan semuanya. Lalu setelah Allah menciptakan sampai sejauh ini, kemudian Allah mendolimi. Tidak ada untungnya bagi Allah. Dan yang kedua, kalau ada orang yang berkata Allah dolim sama saya, kita balik dengan sebuah pertanyaan. Lu posisimu itu sepenting apa di hadapan Allah sampai Allah itu harus mendolimi kehidupan kamu? Pesaingnya kamu? Kompetitornya kamu bagi di hadapannya? Enggak. Lalu kenapa kamu merasa bahwasanya kamu telah didolimi olehnya? Takdir Allah itu tidak pernah salah. Dan ini kita harus mengerti, harus paham. Yang kedua yang kita harus mengerti adalah, yang kemudian kedua yang kita harus mengerti, takdir itu selalu beriringan dengan hikmah pada setiap lini kehidupan kita. Ini kaidah kedua dalam takdir yang kita harus mengerti. Jadi takdir itu tidak pernah sepi dari hikmah. Karena setiap perbuatan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita itu selalu ada hikmah, tujuan-tujuan kebaikan untuk kehidupan kita. Bisa jadi hari ini langsung kita dapatkan hikmahnya, bisa jadi besok, bisa jadi pekan depan, bisa jadi bulan depan. Maka bersabarlah di ruang tunggu kehidupan untuk menunggu setiap hikmah dalam setiap kilas peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena setiap kejadian itu tidak akan pernah luput dari sebuah hikmah terbaik yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Ada hikmahnya, ada tujuannya. Ya. Makanya kita sering merasa buruk, tetapi nanti ujungnya manis. Berapa banyak perkara buruk ujungnya manis? Berapa banyak makanan-makanan yang tidak familiar dengan lidah kita, tapi baik untuk kesehatan kita di masa senja? Berapa banyak makanan-makanan yang tidak lezat atau makanan yang lezat, tapi nanti ke depannya tidak baik untuk kita di masa senja. Sama itu. Takdir itu sering kita merasa buruk, tapi ujung dari semua yang kita pandang buruk bisa jadi ada kebaikan. Dan kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Hakim. Al-Hakim itu maha bijaksana dalam setiap irisan perbuatan yang Allah tetapkan. Dan ini harus kita pegang dan tidak boleh kita ragu. Dua ini. Ya. Saya akan sampaikan kisah nyata di Indonesia, di Jakarta, untuk menggambarkan betapa takdir Allah itu tidak pernah sepi dari hikmah. Cuma manusianya yang terkadang terburu-buru ketika dia menunggu pada ruang tunggu kehidupan. Padahal kita disuruh bersabar pada ruang tunggu kehidupan karena takdir tidak pernah salah. Sampaikan sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata. Ada seorang bapak-bapak yang habis kajian, kemudian memanggil saya ke kajian di restoran beliau. Setelah selesai, kemudian kita ngobrol. Saya disuguhi dengan berbagai macam menu yang disuguhkan oleh beliau. Ketika saya disuguhi dengan berbagai macam menu, ketika saya makan, kemudian saya nanya-nanya tentang bagaimana beliau dulu ketika merintis restoran itu dengan banyak cabang di sekitar Jakarta. Mengalirlah cerita dari beliau. Beliau berkata kepada saya, gini Ustaz tahu, saya dulu pegawai di sebuah bank. Lalu tiba-tiba ada yang memfitnah saya. Tanpa saya ketahui kenapa dia memfitnah saya. Akibat dari fitnah itu menyebabkan saya diberhentikan secara tidak terhormat. Dipecat secara tidak terhormat. Tidak dapat pesangon. Tanpa proses klarifikasi dan verifikasi. Oke. Saya akhirnya tidak bisa menggugat, tidak bisa untuk meminta keadilan karena sudah diputuskan secara sepihak. Saya luntang-luntung, Ustaz. Saya mencoba mencari pekerjaan tetapi tidak segera mendapatkan. Karena memang usia saya pada saat itu sudah mendekati mau kepala 45 lah. Saya kemudian mencari berbagai macam hal untuk menyibukkan diri saya. Tabungan semakin berkurang. Saya ini punya kesukaan untuk masak. Saya masak gitu. Dan di antara masakan itu ya saya masak ceker gitu. Ketika saya punya kebiasaan masak, ketika ada acara-acara keluarga, saya suguhkan masakan saya. Dan ternyata mendapatkan respon yang baik. Banyak ngusul, buka warung saya buka warung. Warung rame. Saya buka di ruko rame. Dan akhirnya berani untuk membuka di restoran. Dan itu pun rame. Banyak yang meminta tempat dan wilayahnya dibukakan cabang. Akhirnya saya buka cabang. Apa yang terjadi dalam kehidupan itu? Beliau kemudian berkata, kalaulah saya bisa ketemu lagi dengan orang yang memfitnah saya akan terima kasih. Gara-gara fitnahnya, justru sekarang saya memiliki restoran.
Coba kalau dia tidak memfitnah saya, mungkin sampai hari ini saya tidak akan memiliki restoran. Apa yang kita dapatkan dari kisah nyata ini? Kisah nyata ini memberikan kepada kita hikmah itu selalu terselip dalam setiap peristiwa. Cuma kita yang terkadang terburu-buru untuk meminta hikmah itu terjadi sekarang. Dan meminta instan untuk diberikan hari ini. Padahal tidak bisa diberikan instan. Hikmah itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Ada ikhwan ditolak sama akhwat. Pertama kali sedih. Tapi 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya dia malah bersyukur ketika tidak mendapatkan akhwat itu. Semua itu merupakan bagian dari takdir terbaik yang Allah kirimkan. Takdir Allah tidak pernah salah karena Allah tidak pernah mengirimkan produk takdir yang tercela, produk takdir yang gagal, dan produk takdir yang aib. Dan setiap takdir Allah itu selalu membawa hikmah dalam kehidupan manusia. Kenapa? Allah mensifati dirinya dengan kata Al-Hakim, artinya Maha Bijaksana. Dan itu yang kemudian kita mengerti. Setelah kemudian kita memahami ini, lalu apa tipsnya Ustaz? Supaya kemudian menjadikan kita mampu ikhlas dalam ketetapan takdir Allah. Ketika tiba-tiba kita sebagai pelakon kehidupan dipertemukan dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Maka setidaknya ada 7 tipsnya supaya menjadikan hati kita bisa berusaha untuk kita tempa menuju kepada keikhlasan mendapati takdir yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita harus mengimani betul bahwasanya kita mengimani Allah itu sempurna di dalam nama dan sifatnya. Ini pertama yang penting. Ini pertama yang penting. Ya, karena sesungguhnya apa? Kita ini tidak bisa ikhlas terhadap takdir Allah karena kita tidak mengenal siapa Rabb yang mengatur kehidupan kita. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memberitahukan kepada kita, memberikan kabar kepada kita bahwasanya salah satu sumber kekecewaan hidup itu ketika manusia tidak tahu kepada siapa dia beribadah dan kepada siapa dia harus menyandarkan hidup. Orang yang tidak tahu sifatnya Allah yang sempurna dalam segala sesuatu, maka itulah yang menjadikan akhirnya kita tidak akan pernah mampu untuk ridho terhadap takdir. Kalau kita tidak tahu bahwasanya Allah itu sempurna di dalam nama dan sifatnya, Allah sempurna pula ketika mengurusi setiap detail kehidupan kita. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, walaupun terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Dan kita harus ingat ya, kalau kita mengetahui betapa sempurnanya Allah mengirimkan kehidupan kita, kalau kita tahu bagaimana sempurnanya Allah mengatur kehidupan kita, pasti kita akan meleleh jatuh nangis kita. Karena sempurnanya Allah ketika mengatur kehidupan manusia. Itulah Allah. Ya. Jadi ada orang yang, Masya Allah ya, saya lihat gitu ya, ada orang yang tiba-tiba dia mendapatkan keturunan yang dinantikan lama. Tanpa dia menyadari setelah itu dia akan dipisahkan dengan bapak dan ibunya. Allah mempersiapkan dulu orang yang akan memberikan kekuatan baginya. Setelah Allah wafatkan kedua orang tuanya, Allah kirimkan dulu anak yang akan menjadi pegangan dirinya selain Allah dan Rasulnya dan istrinya. Kan sempurna. Saya pernah sampaikan kisah nyata ya, saya ngambil ibroh ya. Dan kisah ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Saya punya santri. Beliau ini umur 21, 22, atau 23. Itu tiba-tiba pengen nikah, padahal baru selesai tugas. Saya ngomong, antum ini terlalu muda menikah. Tapi pengen menikah. Lalu saya kemudian memberikan kepadanya berbagai macam hal. Supaya dia mikir-mikir sebelum menikah. Saya berkata, antum ini baru selesai khidmah, wiyata bakti dari pondok. Apakah antum tidak ingin berbakti dulu sama orang tua, membahagiakan dulu orang tua, gitu. Karena adik-adik antum banyak, bantulah orang tua dulu, jangan cepat-cepat menikah. Santri saya pada saat itu kayaknya mantap, nggak bisa digoyang-goyang lagi untuk menikah. Akhirnya nikah, Masya Allah, nikahlah beliau. Ketika sudah nikah, ternyata dalam hitungan bulan, dan istri yang dia nikahi belum bertemu dengan bapak mertuanya, bapaknya dia. Karena pada saat itu nikahnya pada saat pandemi. Belum sempat dibawa untuk ketemu orang tuanya karena orang tuanya masih di luar Jawa dan terkendala karena adanya pandemi. Belum ketemu dengan istrinya, tiba-tiba bapaknya
dalam satu kegiatan, pulang, kemudian pecah pembuluh otaknya dengan takdir Allah, naudzubillahi min dzalik, kemudian beliau masuk ke ICU. Tidak sampai 2-3 hari meninggal dunia. Tidak sampai 2-3 hari meninggal dunia. Masya Allah. Baru saja beliau ngurusin ibunya, lalu kemudian akhirnya bagaimana ibunya dipindahkan ke Jawa dan lain sebagainya. Dalam hitungan hanya 2 bulan atau 1 bulan setelah bapaknya meninggal, kemudian ibunya pun ikut meninggal dunia juga. Ketika saya mendapati kabar 2 orang tuanya meninggal, akhirnya itu saya tersentak. Ya Allah, inilah hikmahnya. Bahwasanya Allah itu menjadikan dia mantap untuk menikah. Karena Allah tahu bahwasanya orang tuanya itu nanti akan meninggal. Dan dia butuh partner untuk mendidik dan untuk merawat adik-adiknya yang masih kecil, 4 adiknya. 2 itu perempuan masih kecil-kecil. Dan ternyata betul setelah menikah, ternyata istrinya bisa membantu suaminya untuk merawat adik-adiknya. Yang mana kalau dia pada saat itu ditinggalkan orang tuanya dua-duanya tanpa belum menikah, maka mungkin dia pasti akan kelimpungan untuk mendidik adik-adiknya tanpa ada seorang wanita yang ada di sampingnya. Saya lalu mikir, itulah. Allah itu kalau ngatur semua orang itu detail. Allah sebelum mencabut wafat bapak saya, Allah kirimkan kepada beliau keturunan yang bisa membuat beliau itu kemudian senang. Dan saya pun mendapatkan kekuatan dari keturunan yang saya miliki. Itulah cara Allah. Allah itu ngaturnya indah. Cuma kadang-kadang transmisi kita, hati kita ini keruh, kotor. Ketika transmisi hati kita kotor, tidak bisa menangkap hikmah. Bahwasanya Allah itu sudah sempurna di dalam namanya, Allah itu sempurna di dalam sifatnya. Allah itu kalau menetapkan takdir, di situ ada sifat alimnya Allah, sifat hakimnya Allah, sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah, sifat badinya Allah, semuanya kumpul. Jadilah takdir Allah. Kalau undang-undang yang dibuat manusia, itu kan relatif. Bisa jadi yang membuat undang-undang pintar, tapi belum tentu baik. Bisa jadi yang membuat undang-undang itu baik, tapi belum tentu dia memiliki kasih sayang tanpa batas. Bisa jadi dia pintar, tapi belum tentu dia punya empati kalau keluar dari sisi manusia. Tapi yang keluar dari sisinya Allah itu semuanya baik. Kalaulah madu kita sepakat apapun yang keluar dari madu itu kebaikan, itu baru madu ciptaannya Allah. Allah itu lebih layak, semua yang keluar dari data, semua yang keluar dari Allah itu semuanya baik. Kenapa? Nama dan sifatnya Allah itu sempurna. Jadi kalau ada orang pengen untuk ridho kepada takdir, kalau dia tidak kenal Allah, tidak bisa dia ridho kepada takdir. Makanya kata Syekh Utsaimin itu apa? Orang kecewa dalam hidup, gelisah dalam hidup itu simpel. Karena dia tidak tahu backingan dia dalam hidup itu seperti apa sifatnya. Akhirnya dia nggak kemudian dalam kondisi gelisah ketika menerima setiap peristiwa-peristiwa. Yakin Allah itu sempurna. Jadi apapun yang Allah putuskan untuk saya, untuk ibu, dan untuk semuanya, itu keluar dari takdirnya Allah. Yang dari sifatnya Allah yang alim, sifatnya Allah yang rahman, sifatnya Allah yang rahim, sifatnya Allah yang hakim. Semua kesempurnaan itu kumpul. Keluarlah salah satunya takdir-takdir yang Allah berlakukan dalam setiap kejadian manusia. Itulah kemudian Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, waktunya sudah habis. Sudah jam 5:50 ya? Video belum. Iya. Saya tanya dulu kepada yang di sana. Iya, Ummu Nuri ya tadi ya? Sudah Ya, jam 5:10, Apa kita lanjutkan? Materinya masih ada berapa ini? Masih ada 6. Masih ada 6, kira-kira berapa lama Ustadz? Sebab nanti ada pertanyaan juga dan doa bersama ya Ustadz. Iya. Qadarullah masih lama, masih 30 menitan. Atau kalau Allah menakdirkan nanti untuk ketemu kita lanjutkan. Atau diagendakan kembali nanti ya Ustadz ya, sesi keduanya ya Ustadz. Moga-moga ada waktunya, kita usahakan insya Allah. Mungkin kita poin yang pertama dulu, jadi itulah yang kita harus mengerti. Memahami tipsnya, menghadirkan tipsnya untuk mengimani takdir adalah supaya kita senantiasa yakin betapa sempurnanya Allah di dalam nama dan sifatnya. Allah alam bisawab. Saya maaf ya karena menjelaskan takdir cukup panjang. Qadarullah sudah hampir 1 jam lebih 10 menit ternyata belum selesai. Mungkin satu waktu kalau Allah menakdirkan kita bisa meneruskan kembali materi ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ummu Nuri.
Baik Ustadz, jazakallah khair. Mungkin selanjutnya kita adakan tanya jawab ya, dipersilahkan Bu Mumila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Umar Mita dan para jamaah. Baik, akan saya bacakan pertanyaan yang masuk kepada kami dari kolom chat. Ini ada 2 pertanyaan yang serupa ya Pak Ustadz, saya bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, mohon penjelasannya terkait macam-macam takdir. Takdir apa saja yang dapat kita ubah dan bagaimana caranya mengubah takdir tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana apakah ada doa untuk dapat mengubah takdir? Tafadhol Ustadz. Sebenarnya ini masuk ke pembahasan berikutnya, Kalau saya sampaikan secara singkat tentunya tidak bisa. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'alaq, dan lain sebagainya, itu agak panjang. Kalau memang berkenan, nanti pada waktu kita dipertemukan kembali, saya akan jelaskan itu, dan kita akan menjelaskan bagian-bagian doa yang bisa menjadi bagian dari perkara yang merubah takdir. Nah, ini tidak bisa disampaikan dalam waktu yang singkat. Tolong bersabar supaya kita tidak sampai salah memahami satu tema yang cukup penting ini, masalah takdir dalam kaitannya dengan masalah doa. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Umu Kulsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, dari Ibu Fitria. Assalamualaikum Ustadz. 1. Apabila kita mengalami broken home dan trauma pengasuhan pada saat kecil, kira-kira apa hikmahnya? Karena anak kecil belum bisa melakukan kesalahan. Yang kedua, apakah kesulitan dan ujian yang kita hadapi bisa karena akibat kesalahan dari orang tua kita? Contohnya orang tua melakukan dosa riba sehingga anaknya mengalami kesulitan finansial hingga sekarang. Fadhol Ustadz. Ya. Ketika kita menghadapi tentang seorang anak yang akhirnya mengalami hutang pengasuhan, maka sesungguhnya ketika kita melihat dari sisi orang tuanya dulu, maka ketika orang tuanya tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka apa yang dia dapatkan dari anak itu ya merupakan bagian dari kesalahan dia. Ya, itu merupakan bagian dari kesalahan yang dia kerjakan. Dan ini yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita harus mengerti ya, kalau dalam tinjauan yang luas, temanya yang lebih luas lagi, kadang-kadang kita hanya kenal dengan namanya anak yang durhaka, tetapi kemudian kita ternyata tidak tahu bagaimana, kemudian kita tidak mengenal bahwasanya ada orang tua yang juga durhaka. Maka kemudian inilah yang kita harus pahami. Kalau ada orang tua yang durhaka, maka jangan kaget kalau dia nanti akan mendapati anak itu durhaka kepadanya. Ini yang kita harus mengerti. Sekarang kepada anak. Dari sudut pandang anak ketika dia mendapatkan luka pengasuhan, maka itulah ujian yang Allah berikan kepadanya. Tetapi Allah memberikan kepadanya banyak jalan di dalam hidupnya supaya dia keluar dari hutang itu ketika dia tahu merespon dengan ilmu. Saya pernah ketemu dengan salah satu pakar psikologi, Beliau mengatakan gini, Ustadz, hutang psikologi itu bisa hilang nggak dalam kehidupan orang? Artinya mata rantai ini bisa putus nggak? Supaya tidak terus menular ke bawah. Bisa, Ustadz. Apa salah satunya? Ngaji. Kalau anak itu yang sekarang menjadi orang tua, dulunya hutang pengasuhan, dia ngaji, Ustadz, maka dia tidak akan meneruskan dendam kesomatnya atas hutang pengasuhan itu, atas apa yang dia tidak dapatkan dari orang tua kepada anak. Justru dia mengintrospeksi supaya apa yang dirasakan tidak dirasakan sama anaknya. Psikolog itu berkata, ngaji. Lalu kemudian beliau contohkan, ada salah satu teman beliau, ketika dia merasa bahwasanya dia berhutang pengasuhan kepada anaknya karena dia sering pergi kemana-mana. Yang dilakukan orang tuanya ketika menyadari kesalahannya, ketika anak itu sudah besar, dimasukkan ke pondok. Alasan dia memasukkan ke pondok itu apa? Karena saya ingin anak saya paham agama dan paham akhirat. Karena apa? Hutang pengasuhan itu tidak akan terus menjadi bola salju. Ketika salah satu di antara rangkaian ini, mereka itu paham tentang akhiratnya. Dan betul. Anak ini yang asalnya memang terjadi hutang pengasuhan karena bapaknya yang sudah merasa ketika masuk pondok belajar akhirat.
betul-betul menghormati orang tuanya. Ketika ditanya, kamu kok baik banget sih sama Abi gitu. Iya Bi, itulah yang saya pelajari di dalam agama. Ini yang kemudian kita harus mengerti. Ada hikmahnya? Ada hikmahnya. Setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Menjadikan orang untuk mengintrospeksi, mengevaluasi, merenungkan. Itu menjadi salah satu hikmah terdekat yang bisa kita petik. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa, Yang kedua, apakah kesulitan dan ujian yang kita hadapi bisa karena akibat kesalahan orang tua? Contohnya, apabila orang tua melakukan dosa riba, sehingga anaknya mengalami kesulitan finansial hingga sekarang, Pak Ustadz. Ya bisa jadi yang semacam itu. Karena apa yang dilakukan oleh kemudian seseorang, itu hukumannya bisa jadi kepada anak. Bisa jadi kepada pasangan kita, bisa jadi kepada keturunan kita. Dan itu sudah kita pahami di dalam konteks agama yang sering kita pelajari ini. Tapi itu tidak berarti kita menyalahkan orang tua kita. Mungkin orang tua kita salah dalam 1-2 hal. Tapi bagaimanapun kebaikan mereka jauh lebih tinggi daripada kesalahan yang mereka lakukan. Yang kita lakukan terus apa, Ustaz? Yang kita lakukan ya terus kita mendekat kepada Allah. Supaya kemudian kesalahan ini cepat terurai. Dan akhirnya Allah memberikan kemudahan. Kalau boleh saya berbagi yang tadi saya sampaikan, Allah ini memang tidak pernah mengatakan hidup itu mudah. Allah tidak pernah sama sekali mengatakan hidup itu mudah. Allah cuma mengatakan setiap kesulitan ada 2 kemudahan. Tunggu saja 2 kemudahan itu. Ya, malam itu kalau sudah terlalu terik, berarti fajar itu akan datang. Malam itu kalau sudah terlalu gelap, fajar itu akan datang. Matahari itu kalau sudah terlalu terik, berarti sore hari yang syahdu akan menjelang. Kita yakin dengan pertolongan Allah. Selalu Allah mudahkan. Daripada menyalahkan orang tua. Karena bisa jadi kita sekarang yang mendapati kesulitan ini, bisa jadi karena memang ada orang tua, tapi juga bisa jadi ada kesalahan-kesalahan kita. Yang kita lakukan sendiri juga. Supaya kita tidak gampang mengarahkan telunjuk kita kepada orang, tetapi melupakan dan amnesia terhadap kesalahan kita juga. Tidak boleh amnesia terhadap kesalahan kita. Walaupun mungkin kita tidak mengingatnya, tapi Allah sudah menyampaikan, kita ini adalah makhluk banyak dosa. Allah alam bisa. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Yang berikutnya, Assalamualaikum. Bagaimanakah kaitan antara dosa dengan ujian untuk meleburkannya dan ujian untuk menaikkan iman? Bagaimana kita tahu ujian ini untuk meleburkan dosa ataukah untuk menaikkan derajat keimanan kita? Dua-duanya, ya, dua-duanya penting. Dua-duanya tidak usah kita bedakan. Apakah ujian ini untuk meleburkan dosa atau meningkatkan keimanan? Dua-duanya sama. Yang terpenting bukanlah kita membedakan mana ujian yang menghapuskan dosa dan mana ujian yang menaikkan iman. Bukan yang penting itu memisahkan itu. Yang terpenting adalah apakah kita merespon setiap ujian dengan 2 perkara itu atau tidak. Kalau kemudian kita tidak ingat bahwasanya di balik setiap ujian itu ada pengguguran dosa dan di balik satu ujian itu adalah ada kenaikan kita di sisi Allah. Nah, inilah yang lebih kita khawatirkan. Yang terpenting adalah sikapi setiap ujian itu sebagaimana mestinya. Itu lebih penting daripada kita kemudian membingung, lebih daripada kita mendefinisikan apakah ini ujian atau adab. Menurut saya tidak terlalu penting. Karena apa? Yang terpenting setiap ujian dan adab selama kita masih hidup, berarti itu momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah. Makanya kalau ada orang mendapatkan ujian ataupun adab, kok dia tidak kembali sama Allah? Pertanyaannya, kamu butuh berapa kali diuji sampai bisa kembali kepada Allah? Kalau ujian ini aja tidak bisa mengembalikan kamu kepada Allah. Karena apa? Setiap ujian itu ada pengukuran dosa, setiap ujian itu ada kenaikan. Itu selalu menyertai dalam setiap ujian. Ya. Dan itu yang kemudian kita harus pahami. Ustadz, untuk membedakan ujian dan adab itu gimana? Sebenarnya simpel. Kalau kita track record-nya baik dan taat tidak melakukan dosa besar, itu ujian. Tapi kalau track record-nya kita melakukan dosa, maka itu adab. Tapi kalaupun adab masih disisakan hidup, tujuannya juga satu. Bagaimana dengan adab itu dia kembali kepada Allah. Jadi ujian dan musibah, asalnya track-nya beda. Tapi kalau melihat tujuannya, kembali kepada track yang sama. Yaitu kembali kepada Allah. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Sama. Berikutnya, ini ada 2 pertanyaan berkaitan tentang anak ya Pak Ustadz. Yang pertama,
Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana menghadapi anak yang terlalu tidak punya adab dan akhlak baik terhadap ibunya? Keras sekali apabila diajak berkomunikasi. Apapun tidak pernah bisa, sehingga ibunya tertekan dan takut sama anaknya, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, anak saya susah untuk memaafkan dan menyampaikan permohonan maaf. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Syukron. Tafadol, Pak Ustadz. Ini tentunya ini masalah pendidikan anak ya Om. Kalau pendidikan anak cukup panjang nih masalah parenting ya. Bagaimana kita menghadapi anak yang ternyata anak itu sudah tidak memiliki rasa respek kepada kita dan lain sebagainya. Kalau yang semacam ini simpelnya aja ya. Manfaatkan waktu kita untuk berdoa di prime time untuk selalu mendoakan anak. Karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Doalah terus kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah mendengar rintihan doa seorang ibu tentang anaknya. Ini yang pertama. Tentunya banyak hal yang menjadikan anak itu tidak hormat kepada ibunya. Ini kalau kita bedah tentunya panjang dan akan menjadi masalah tema parenting. Nah, dan ini kita tidak membahas masalah tema parenting. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi Yang kedua, anak saya susah untuk memaafkan dan menyampaikan permohonan maaf. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin sama dengan yang pertama, yaitu mari kita memaksimalkan doa-doa kita. Setelah kita memaksimalkan doa, kita bertawasul dengan seluruh amal kebaikan kita. Semoga Allah mensolihkan anak-anak kita. Terkadang anak-anak gitu semacam itu karena mungkin dosa orang tuanya atau karena kurangnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Mengevaluasi kesalahan kita itu lebih mulia daripada kita sekedar menyalahkan. Allah alam bisawab. Baik, jazakallah khair Pak Ustadz. Berikutnya, Pak Ustadz, apabila kita mengeluh kepada takdir yang terjadi pada diri kita, apakah itu perkara dosa besar Pak Ustadz? Kemudian, kenapa Ibu? Apabila kita mengeluh kepada takdir yang terjadi pada diri, apakah itu perkara dosa besar? Kemudian, mengeluh kepada takdir, tidak ada ridho kepada takdir itu termasuk salah satu dosa besar. Karena kemudian Rasulullah mengatakan lau anfaqta misla jabala Uhudin maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalaupun kamu infak sedekah 1 gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sampai kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi kalau mencela, kenapa ya Allah? Walaupun di tengah ruangan gelap di ujung malam, itu dosa besar. Karena Allah paling tidak suka kalau ketetapan takdirnya digugat sama hambanya. Dalam kehidupan kita saja sering kita mendapati permainan. Hanya permainan saja. Ada sebuah keputusan. Ada sebuah ketetapan. Keputusan juri tidak mampu diganggu-gugat. Keputusan juri aja tidak mampu digugat. Apalagi keputusannya Allah. Jazakallah khair Pak Ustadz. Yang berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya dan mohon pencerahan. Bagaimana agar kuat ikhlas menerima ketetapan Allah karena rasanya berat melupakan rasa marah atas apa yang terjadi pada rumah tangga saya dan pada rumah tangga orang tua saya. Setiap kali rasa marah muncul dan sakit muncul, saya lakukan sholat taubat, namun tetap saja terkadang rasa kecewa, marah tetap muncul. Rasa marah itu muncul ketika ekspektasi kita dalam hidup terlalu besar, terlalu tinggi. Memang hidup itu terkadang harus mempertemukan kita dengan kekecewaan supaya kita mampu bersabar. Saya itu sering menyampaikan di banyak sekali majelis taklim untuk mengingatkan saya sendiri. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, malah kita bingung dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran. Jangan terlalu berandai-andai jangan terlalu berandai-andai bahwasanya kehidupan itu sesuai dengan kebahagiaan yang kita mau. Tidak bisa kayak gitu. Hidup itu akan berurusan dengan kekecewaan, air mata, kesedihan, kesulitan. Itulah kehidupan. Makanya kalau ada orang ditanya, kenapa saya kecewa? Karena kamu masih hidup. Kenapa saya nangis, Ustaz? Karena kamu kakinya masih nempel di tanah. Kenapa kok saya kemudian masih marah? Karena kamu kemudian masih hidup ketika memiliki ekspektasi yang terlalu besar. Coba kalau kita paham.
bahwasanya kehidupan kita itu akan bertemu dengan kekecewaan. Maka kita lebih siap. Yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi masalah kita hari ini dengan orang tua kita dan kekecewaan yang kita dapatkan itu masih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang lebih parah ujian mereka dalam hidup. Lebih parah dengan kondisinya seorang anak yang lagi isoman mandiri. Ketika bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, dia di dalam rumah tidak tahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Lebih berat mana? Anak sekecil itu seorang diri. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Sekecewa-kecewanya kita sama orang tua, maka lebih sedih mereka yang tidak pernah ketemu orang tuanya dari kecil. Sekecewa-kecewanya kita sama orang tua, apapun kebaikan yang kita peroleh selain dari kekecewaan, itu kita dapatkan dari ke orang tua kita. Dan ini nggak boleh lupa ini. Supaya kalau kita memaklumi kesalahan orang tua, Allah kirimkan kepadamu anak-anak yang akan memaklumi kekuranganmu, kesalahanmu, kekhilafanmu. Sebagaimana kita memaklumi kesalahan orang tua kita. Orang tua kita itu mungkin nggak pintar, iya. Orang tua kita itu mungkin kemudian tidak pandai, iya. Mungkin orang tua kita juga tidak soleh, mungkin iya. Tapi mereka punya ketulusan yang dihargai oleh Allah. Setiap inci dari ketulusan mereka kepada kita selaku anaknya. Orang tua yang kafir kepada Allah, kita disuruh anaknya yang beriman, disuruh tetap baik sama orang tua, walaupun orang tuanya kafir. Padahal pada saat itu dia sedang kufur sama Allah. Justru Allah yang kemudian membalasnya dengan mengatakan kepada anaknya, kamu tetap berbuat baik walaupun orang tuamu itu kufur. Rendahkanlah suaramu. Rendahkanlah kepakan-kepakan sayapmu di dalam hidup kepada orang tuamu, walaupun orang tuanya kafir. Padahal kalau kita pikir orang tuanya yang kafir itu sedang bermaksiat besar kepada Allah, tapi justru Allah lah yang menyuruh anaknya untuk berbuat baik. Kenapa? Karena Allah tahu arti ketulusan orang tua ketika diberikan anak oleh Allah. Harus kita mengerti. Baik, jazakallahu khair Pak Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Ini pertanyaan terakhir, Om. Ya. Oh, terakhir ya Pak Ustadz. Ya udah 5:30 di sini. Ya baik. Permisi Ustadz, maaf. Assalamualaikum. Permisi mau kemana? Apakah bercerai? Ya Pak Ustadz. Nggak usah permisi kan ini pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustadz, apakah bercerai adalah termasuk dalam takdir Allah dan perceraian yang dilakukan dikarenakan pasangan kita yang meninggalkan pasangan dan anak karena orang lain, sedangkan perceraian adalah hal yang tidak disukai Allah? Padahal Ustadz. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak lepas dari takdir Allah. Sampai daun yang jatuh pun juga terjadi karena takdir Allah. Kalaulah daun yang jatuh tidak lepas dari takdirnya Allah, apalagi urusan perceraian. Cuma masalahnya apakah perceraian itu bagian dari kesalahan kita? Ya pasti ada kesalahan kita. Semua itu pasti ada kesalahan. Tapi bisa jadi sebuah ketetapan perceraian itu menimbulkan hikmah yang besar yang Allah akan berikan kepada masing-masing pihak ketika mereka dipisahkan. Bukankah Nabi Ismail juga berpisah? Makanya cerai itu terbagi menjadi 4 hukum. Ya, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada yang wajib. Kapan itu kemudian haram makruh? Yaitu ketika kita bercerainya tanpa alasan yang syar'i. Cerai yuk, kenapa? Bosan. Udahlah, bosan aja. Cerai, nggak boleh lah itu. Haram hukumnya. Ada perceraian yang sunnah. Kenapa kemudian kita pisah? Karena ternyata ada hak-hak yang tidak terpenuhi ketika kita menikah. Dan itu dibiarkan berlarut-larut ketika diusahakan tidak segera terwujud dan terrealisir haknya itu. Boleh untuk bercerai ketika alasannya adalah urusan akhirat yang harus terjaga. Tapi kadang-kadang wajib berpisah. Contohnya apa? Ketika pasangan kita sudah berpindah agama, murtad, ketika pasangan kita terus melakukan dosa-dosa besar tanpa ada komitmen untuk berhenti, maka wajib kita berpisah. Itu pun juga tidak boleh lepas dari introspeksi. Merasa kurang, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, merasa kurang dalam takaran iman untuk mengevaluasi diri lebih baik daripada merasa lebih dalam takaran iman. Dan semoga itu yang kita hadirkan untuk hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wah, baik. Jazakallah khair Ustadz atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi. Terima kasih juga Ummu Mela sudah membacakan pertanyaannya.
Kami mohon maaf, ini ternyata masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin insya Allah kalau kita ada rezeki kembali bertemu dengan Ustadz dan ada waktu, insya Allah kita bacakan kembali pertanyaannya. Baiklah Ustadz, mungkin bisa penutupnya kita adakan doa bersama Ustadz. Insyaallah. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman, yang kami bergantung kepadamu dalam segala urusan kehidupan kami. Bersihkanlah dan sucikanlah hati kami ya Allah, supaya kami ikhlas, supaya kami lapang dalam menerima setiap kilas peristiwa dan kejadian yang Allah gariskan dalam kehidupan kami ya Allah. Bantulah kami untuk senantiasa menangkap hikmah kebaikan dalam setiap peristiwa yang Engkau tetapkan untuk kami ya Allah. Jadikanlah kesabaran kami ya Allah lebih besar daripada setiap ujian. Dan kami berharap semoga pertolongan-Mu lebih besar daripada setiap musibah. Ya Allah, ya Rahman, apabila ada di antara teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang telah wafat dalam pandemi ini, ya Allah, jadikanlah setiap rasa perihnya, rasa sakitnya, rasa sesak di dada, dan begitu kesulitan mereka ketika menarik nafas mereka, Engkau jadikan hari ini menjadi sebuah kelapangan dalam urusan barzah. Jadikanlah alam barzah mereka teman-teman di surga-Mu untuk menggantikan semua rasa sakit yang mereka lalui ketika menghadapi pandemi sampai Engkau menjemput mereka dengan ajalnya. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang sakit Engkau sembuhkan ya Allah, berikan keberkahan, berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan sisa dan bekas supaya bertambah ketaatan mereka di jalan-Mu dengan umur dan kesempatan yang kedua yang Engkau berikan ya Allah. Jadikanlah kami senantiasa mampu untuk selalu sabar mengharapkan pahala di balik setiap kilas peristiwa yang Engkau gariskan dalam kehidupan kami, ya Allah. Sesungguhnya kami berharap semoga hati kami sebagaimana hati Rasulullah yang tidak pernah protes dan tidak pernah merasa berat apapun ujian seberat apapun yang Engkau timpakan kepada beliau. Jadikanlah keluarga kami keluarga qurrata ayun untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah. Rahmati kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, berakhir sudah kajian spesial kita hari ini. Jazakallah khair pada Ustadz Abu Basam Umar Mita yang sudah berkenan hadir dan menyampaikan tausiahnya. Insya Allah yang disampaikan dapat semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga jazakumullah khairan atas kehadiran ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ilmu yang diperoleh hari ini dapat dipahami, disampaikan kembali, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kajian hari ini membawa banyak kebaikan dan semakin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dari penyelenggara memohon maaf atas segala kekhilafan yang terjadi. Semoga Allah merahmati jamaah pengajian semua dan mempertemukan kembali kita dalam surganya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu, Mu. Semuanya pamit. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Nuri. Terima kasih Mela. Sama-sama ditutup ya, ibu-ibu semua. Sama-sama. Waalaikumsalam.